Oke, selamat malam teman-teman Dapur Animasi Community. Kita jumpa lagi di acara sharing spesial bersama dengan teman saya, ya teman baik dari Singapura, Mas Andre Syamsiwar. Nah, kita bakal belajar lagi tentang tips-tips freelance dari Mas Andre Syamsiwar. Eh, eh, tips yang kali ini, ya, acara kali ini tuh bakal penuh dengan banyak hal teknis ya dari Mas Andre ya. Sebelumnya itu kan mungkin lebih ke overall ya tentang keseluruhan eh, pandangan keseluruhan mengenai freelance. Nah, yang kali ini itu Mas Andre bakal lebih banyak sharing tentang tips-tips teknis. Jadi mohon teman-teman siapkan pen dan buku ya, catatan untuk teman-teman mencatat apa yang akan dibagikan oleh Mas Andre malam ini karena teman-teman pasti bakal banyak belajar. Nah, sembari Mas Andre share, nanti teman-teman bisa sembaring ketik aja pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom chatting. Jadi nanti mungkin sekitar jam 8.30 ya 8.30 atau 8.45 lah ya, kita bakal buka sesi tanya jawab gitu setelah Mas Andre selesai dengan presentasinya. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Ya, silakan Andre, waktu dan tempat. Oke, saya mau bilang makasih ya ke kawan-kawan yang sudah ikutan malam ini. Saya ada lihat kayak semua di sini baru pertama kali ya. Minggu lalu session sebelumnya nggak ikutan ya. Betul gitu. Pernah, ya, kayaknya banyak yang baru nih. Ya, oke, nggak apa-apa deh. Saya bakal recap dikit yang session sebelumnya supaya kawan-kawan juga bisa keep up to speed. Tapi jangan khawatir kok, yang kemarin itu kita baru kasih gambaran secara keseluruhan. Dan malam ini kita mau bahas lebih detailnya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau ada yang mau tanya, ntar boleh tanya langsung, unmute audionya. Atau kalau nggak mau ngomong, boleh di-type aja. Ntar si Pak Andrew yang atur pertanyaan yang mana duluan yang dijawab ya. Siap-siap. Oke, dan sekali lagi jangan segan-segan kalau misalnya jawaban saya kurang jelas atau kurang memuaskan, silakan tanya lagi. Boleh tambah lagi kok. Oke, jadi ya, saya tanya sama si Kak Andrew sebelumnya, kenapa nih murid-muridnya Pak Andrew mikir mau freelance? Mereka sekarang pendidikannya gimana, profesinya apa? Jadi saya dikasih tahu bahwa kawan-kawan di sini ada yang kuliah gitu kan, dan sudah ada profesi tertentu yang mau coba profesi yang kedua. Betul gitu, Andrew? Mereka kebanyakan mungkin sekolah, freelance, kuliah, ya teman-teman ya. Lebih banyak profesi teman-teman di sini. Ada juga yang bekerja di perusahaan sih, ada juga. Oh, oke. Okay. Di perusahaan animasi juga ada. Bisa saatnya share screen belum, Lundre? Bisa nggak? Bentar dulu. Sorry gimana, Andrew? Kalau misalnya udah mau share screen, nanti kasih tahu gua aja, Andre. Oke. Jadi ya, saya sendiri saya mau share kenapa saya mau freelance dulunya kan. Jadi waktu itu perusahaan saya sebelumnya City Neon ini perusahaan multinasional dan public listed, perusahaan TBK istilahnya. Dan terus terang City Neon walaupun di Singapura sudah public listed segala macam ya, tapi mindset mereka sangat ortodoks ya saya bilang. Dalam arti jam kerja nggak fleksibel dan semuanya sangat birokrasi. Jadi setelah saya jauh dari City Neon, saya merasa saya kayaknya butuh fresh air, butuh break. Saya nggak pengen buru-buru balik lagi ke dunia corporate yang terlalu ortodoks gitu. Jadi saya mau share screen ke kita semua. Bisa nggak, Dre? Coba ya. Bisa nggak? Oh, belum di enable, bro. Bentar. Nah, Oke. Sambil saya share, teman-teman juga boleh type di chatnya kenapa alasan teman-teman mau coba freelance. Ini sih yang dari saya ya.
Ya, jadi dibikin interaktif aja teman-teman, yang nggak apa-apa. Teman-teman bisa Ya, chat-in aja. ya, lagi-lagi apa, jangan segan ya. Kita di sini cuma bincang-bincang, nggak ada yang lebih jago atau lebih apa. Kita pengen semuanya relax, lebih friendly aja suasana, oke? Oke. Kenapa saya milih freelance waktu itu ya? Bentar ya. Oke, jadi yang pertama, terus terang pasti yang pertama waktu pribadi lebih banyak gitu. Jadi saya lebih ada waktu untuk diri saya sendiri dan bersama keluarga juga. Dan kita tahu sendiri kan, untuk saya di bidang 3D dan event, perusahaan-perusahaan event mengandalkan volume proyek. Jadi otomatis built-in perusahaan event itu bakal selalu hektik, bakal selalu overtime selalu. Dan waktu itu anak saya yang cewek masih kecil, belum setahun, dan saya hampir nggak ketemu dia berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Saya ketemu dia cuma berapa jam sehari. Jadi saya merasa, saya terus terang nggak takut sama kerja kerasnya. Tapi anak saya waktu itu pada umur sekian, waktu dia masih kecil, baby gitu kan, cuma sekali seumur hidup. Kalau itu lewat, hilang, nggak bisa kita balikin lagi. Terus yang kedua, seperti yang saya highlight di sini, saya rasakan ada beda expectation, kalau saya bisa bilang. Yaitu ada emotional detachment. Dalam arti, ini pengalaman saya pribadi ya, di satu perusahaan freelance saya itu. Jadi si design manajernya ini orang Spanyol, dan dia bukan orang yang gampang untuk kita berurusan sama dia. Dan dia bikin banyak problem waktu saya kerja bareng dia. Dan yang saya rasakannya, saya enteng, saya relax saja, karena saya merasa, wah, saya freelancer, saya nggak bakal kacau, nggak bakal obok-obok dia punya ruang kerja dia, dalam arti dia punya teritori lah. Nah, jadi saya nggak merasa tersinggung atau apa dengan resenya dia. Terus yang berikutnya, personal freedom. Personal freedom dalam arti kita bisa cuti, kita bisa tinggalkan kantor, kita pasti ada keperluan pribadi sendiri, dan kawan-kawan juga tentunya. Saya bisa caw kapan saja dalam hari itu. Apalagi misalnya kalau perusahaan saya itu, yang saya bill-nya per jam. Jadi kalau saya memang sudah free, saya juga nggak mau nongkrong di situ, bill mereka sia-sia kan. Kerja billing gratis itu saya juga nggak mau. Jadi kalau gitu udah beres, saya langsung caw, check out dari kantor, dan saya pun bisa kerjain urusan-urusan saya yang lainnya. Dan terus satu lagi bedanya kalau kita full time sama freelance. Kalau freelance ini kedatangan job, kedatangan revisi, walaupun yang rese sekalipun, kita rasanya senang-senang aja. Misalnya weekend kedatangan revisi, oke, saya kerjain kok. Karena bagi saya, dengan sistem bilang saya, makin banyak revisi, makin banyak job, artinya saya lebih ada banyak income juga. Sementara kalau full time kan bedanya, kita sudah pasti itu sebulan dibayar misalnya 5 juta misalnya. Ada kerjaan, nggak ada kerjaan, kita tetap 5 juta. Jadi kita punya mindset 5 juta kita itu sangat profitable kalau nggak ada revisi-revisi last minute, nggak ada wajib kerja waktu weekend. Kalau hari biasa sih oke lah, masih sensible. Dan terus satu lagi yang saya sukanya sama freelance atau work from home ini, antara duanya kan, nggak perlu repot berangkat ke kantor pagi-pagi, berangkat kantor, balik rumah, berangkat kantor, balik rumah. Ya, terutama untuk Jakarta saya bisa ngerti itu, trafficnya dan juga macetnya kan. Sementara di Singapura sendiri semua orang rata-rata pakai public transport. Jadi saya merasa waktu untuk transport itu bisa saya pakai untuk kerja. Dan saya juga nggak terlalu suka transport, commuting kerja tiap hari gitu. Saya lebih suka waktunya saya pakai untuk kerja.
Oke, itu pros and cons, pro-nya dulu. Tapi kita jangan terlalu happy. Ya, freelance is the best solution. Enggak juga, terus yang kedua, yang cons-nya ini. Nah, ini problemnya nih. Yang problem saya hadapin selalu setiap bulan, setiap tahun kali. Nggak ada unpaid leave. Unpaid leave ini dalam arti kalau orang kerja di kantor, minimal kita dapat cuti 2 minggu, 3 minggu setahun. Betul ya? Dan kalau kita sakit, kita bisa cuti 3 minggu dan masih terima gaji. Tapi kalau freelance, nggak ada cuti, nggak ada cuti yang dibayarin begini. Dan ya, jadi artinya kalau sakit, nggak ada kerja, nggak ada income pada hari itu. Terus yang kedua, nggak ada asuransi juga. Nggak ada tunjangan kesehatan. Nah, jadi itu satu apa juga ya. Ya kalau kita sih sehat-sehat selalu, nggak perlu ke dokter gigi atau kemana. Jadi ini mungkin nggak terlalu relevan. Terus yang ketiga, oh sorry, itu poin ketiga, mesti yang ketiga, tapi itu di situ tulis 2. Mungkin nggak ada kenaikan gaji atau tarif. Sebetulnya bukan nggak ada sih ya. Kita bisa aja naikin tarif kita tiap tahun atau tiap setengah tahun. Tapi kayaknya bakal bikin klien agak mikir-mikir ya. Bikin mereka sempat mikir, oh apa perlu gue explore freelancer lain kali gitu ya. Sementara kalau untuk orang full time, semua sudah sama-sama ngerti bahwa karyawan tiap tahun perlu kenaikan gaji. Walaupun dikit, tapi ada lumayan juga. Dan terus yang terakhir nih, yang paling penting untuk zaman sekarang ini. Waktu krisis-krisis begini, di mana perusahaan event nggak ada job, dan nggak ada job event di luar. Nah, perusahaan-perusahaan biasanya di sini mereka potong gaji 30% ya, 30 sampai 60 yang saya dengar itu. Si Mario dipotong 60%, Andrew. Dan terus Wow. ya si Mario dipotong 60%, seru juga. Dia di Singapura apa Indo? Singapura, Fiverr. Oh, oke. Oke, terus bedanya sama freelancer. Kalau freelancer zaman waktu krisis ini lumayan sesak juga sih, saya bilang. Karena kalau full time paling cuma kena potong gaji. Tapi kalau kayak saya freelancer untuk event, di masa-masa COVID gini, orang kan nggak boleh ngumpul-ngumpul rame-rame tuh. Jadi otomatis semua event job tutup, nggak ada. Bahkan Singapore Grand Prix, Singapore punya F1 itu, tahun ini juga dibatalin. Itu sangat banyak job event yang otomatis hilang. Nah, jadi itu sharing dari saya mengenai pros and cons-nya freelance. Kenapa saya sharing ini? Kenapa saya sharing ini? Jadi bagi kawan-kawan yang mau full-time freelance, bisa manage kita punya expectation, dan juga kita tahu apa yang bakal kita hadapin dengan pilihan kita ini. Oke, terus yang berikutnya saya mau share. Sebelum kita ngomong tarif ya, saya mau ngomong juga mengenai di Singapura sendiri sebelum krisis ini. Tren orang mau jadi freelance itu herannya makin tinggi. Dan perusahaan-perusahaan juga mereka cenderung mau hire freelance atau karyawan kontrak. Karena untuk Singapura sih ya, karena yang pertama biaya overhead tinggi, biaya sewa gedung, karyawan, tunjangan segala macam, dan jam sospeknya juga. Jadi perusahaan-perusahaan juga yang herannya mereka pada bergerak ke tren ini. Mereka pada hire freelancer. Dan banyak anak muda sekarang mereka juga cenderung lebih ke freelance. Ya, karena pertimbangan-pertimbangan freedom, personal freedom, waktu, dan seterusnya. Oke, dan terus yang berikutnya, yang saya rasa ini sangat penting ya. Ini sangat menentukan, menolong kita gimana kita taksir suatu job, apa kita mau ambil atau kita nggak mau ambil. Jadi kita mulai dari menentukan tarif.
Saya ingat dulu waktu saya pertama kali mulai freelance full time di Army Open House yang Singapura tahun 2017. Waktu itu saya pikir saya kasih tarif fix, all in semua. Revisinya unlimited. Saya waktu itu mikirnya yang penting dapat job dulu kan. Yang penting dapat job dulu, terus yang lain ntar ya nggak mikirin. Tapi memang hasilnya lumayan seru, lumayan babak belur. Dan tujuannya saya share ini supaya kawan-kawan juga lebih hati-hati belajar dari kesalahan saya. Oke, sekarang menentukan tarif. Kira-kira teman-teman yang udah freelance, menentukan tarifnya gimana? Ngomong sama teman-teman yang lain, sesama praktisi freelance, atau ada share-nya yang kalian bisa bagikan gitu? Etikanya tiap orang beda-beda. Ya. Kalau ada feedback silakan ditulis di chat box-nya. Oke, kalau gitu mari kita mulai dulu. Iya. Ini full screen ya, Bro? Ya. Oke, gimana nentuin tarifnya? Yang pertama, coba kita asumsi gaji rata-rata desainer sebulan, taruhlah misalnya yang level medium atau junior sekitar 5 juta. Jadi asumsi income rata-rata per bulan, generik misalnya 5 juta gitu ya. Dan terus kita kan mau cari nih, dari gaji rata-rata per bulan 5 juta ini, apa formulanya supaya kita bisa tentukan tarif sebagai freelance untuk hitungan jam per harian. Kenapa? Karena waktu kita di-interview sama perusahaan kan, mereka tanya kita, tarif kita sehari berapa, sejam berapa, sebulan berapa. Nah, teman-teman saya yang sudah kerja lama pun suka bingung, mereka suka clueless, nggak tahu, gua charge berapa ya, gua bill berapa ya gitu. Jadi di sini saya mau share formula yang saya pakai untuk saya sendiri. Pertama, kita asumsi gaji sebulan misalnya 5 juta rupiah. Dan terus kita hitung total setahun, total gaji setahun. Dan untuk gaji setahun ini, kita nggak hitung gajinya kali 12. Tapi kita perlu gaji kali 13, atau 14, atau 15, 16, terserah kita sih mau pilihnya gimana. Kenapa kalinya bukan 12? Setahun kan 12 bulan. Kenapa nggak kali 12 aja? Jadi ini kita perlu perhitungkan kita mau terima THR apa enggak. Walaupun kita freelance, kita tentunya pengen ada bonus, ada freelance, ada THR. Nah, jadi THR itu kita coba gauge diri kita. Gua maunya terima THR 2 bulan, atau sebulan, atau 3 bulan. Nah, itu tergantung kita mau kali berapa 5 juta ini dalam setahun. Misalnya kita pilih yang maksimumnya 5 juta kali 14 bulan. Dalam arti kita terima 1 bulan THR dan 1 bulan bonus. Jadi 14. Gaji 5 juta kali 14 bulan kita dapat 70 juta per tahun. Nah, dari 70 juta per tahun ini kita bagi 12. Nah, jadi kita dapatnya target income kita per bulan yang udah dimasukin bonus dan THR di dalamnya. Nah, itu sekitar 5,8 atau 6 juta. Terus kita kan sudah dapat yang income per bulannya nih, target income per bulannya. Yang berikutnya kita mau cari tahu, misalnya kalau kita mau di hire harian, kita mau bill berapa ke perusahaannya. Jadi dari 5,8 juta ini kita bagi 22 hari. Kenapa 22 hari? Sebulan 30 hari, jadi saya asumsi kita nggak mau kerja waktu weekend, Sabtu Minggu, kita mau istirahat. Dan ada 4 weekend dalam sebulan, 8 hari, sisanya 22 hari. Jadi 5,8 juta dibagi 22 hari, dapatnya 265.000. Nah, jadi ini 265.000 nih. Ini kita punya bill, kita punya billing per hari. Kalau kita mau lebih detail lagi, gimana dapat per jamnya, dan seminggu standar kerja orang di sini yang standar gitu tanpa overtime 40 jam. 40 jam seminggu artinya 40 jam dalam 5 hari.
40 jam 5 hari, seharinya berarti 8 jam. 8 jam kerja per hari. Dan itu tentunya di luar kita punya break makan, snack, rokok, bengong-bengong atau surfing ke internet. Jadi dari sekarang target income per jamnya 265 bagi 8. Kita dapat 33.000. Sampai di sini jelas teman-teman ya? Atau ada yang Jelas. Kayaknya kebanyakan kita di sini nggak ngitung sampai kayak gini. Ya, terus mungkin ada yang komen kan, loh kenapa mesti ribet gitu ya? Gue biasanya langsung per proyek aja gitu. Oke, sekarang kan menentukan tarif per proyek. Nah, yang jadi pertanyaannya kan kita mau menghindari kesalahan saya waktu itu ya, waktu saya ambil job Army Open House 2017. Saya pikir oke, $1,000 waktu itu saya charge, tapi revisinya unlimited dan itu cover semua 3D, post production, terus grafik juga, final artwork untuk print gede, semua saya masukin. Tapi setelah saya kerjain itu, wah kayak rugi berat dan rugi besar. Nah, jadi ini satu metode lagi untuk membantu kita menilai suatu proyek yang ditawarin ke kita itu berapa taksiran yang masuk akal ya, yang cukup reasonable lah istilahnya, yang fair. Dan yang pertama, tarif borongan. Tarif borongan menurut standar kita pribadi ya, bukan harga pasaran. Jadi misalnya ada orang yang mau tawarin job ke teman-teman nih, dia bilang misalnya dia punya budgetnya 1 juta misalnya, 1 juta. Terus kita tentunya mesti tahu proyeknya segede apa, capacity yang diperlukan segede apa. Kita bisa estimate yang pertama, misalnya kita yakin kita bisa kerjain itu gambar dalam waktu 3 hari. 3 hari sampai ke final yang terakhir. Bukan final yang terakhir ya, gimana bilangnya ya. Sampai ke email yang pertama, yang sudah kliennya setuju seperti yang mereka mau. Ini belum hitung revisi-revisi di belakangnya. Ini baru email pertama yang semua orang setuju gimana hasil akhirnya. Misalnya kita perlu 3 hari, kita jangan langsung estimate, 3 hari. Kalau itu 3 hari, kali gue punya billing 3 hari, dapat sekian. Tapi kita jangan bulat-bulat 3 hari, mesti markup 50% minimal sampai 100%. Jadi dalam arti kita punya estimate jangka waktu ngerjain itu proyek 4,5 hari sampai 6 hari. Kenapa perlu markup ya? Dari pengalaman saya sendiri, setiap kali saya merasa saya bisa kerjain 3 hari, biasanya saya selalu perlu waktu lebih lama. Ini urusannya bukannya kita mau tamak, kita mau rakus, mau billing gede-gede, bukan. Tapi dalam hal pasti ada last minute punya contingency plan, Windows-nya error lah, atau Windows update bikin komputer kamu nggak bisa dipakai. Jadi, dan selalu gitu. Dan ini pun dipraktekkan sama perusahaan-perusahaan gede. Setiap kali misalnya mereka punya internal, yakin bisa beresin satu proyek, misalnya seminggu, ke klien mereka bakal bilang 10 hari atau 2 minggu sekalian. Supaya ada ruang gerak dalam internal mereka sendiri untuk koreksi internal, untuk revisi mereka punya budgeting. Oke, jadi misalnya gini nih, misalnya perusahaan bilang mereka punya budget untuk proyek itu 1 juta misalnya. Nah, dan kita hitung-hitung nih kan, kita punya estimate, kita bakal perlu waktu misalnya 6 hari. 6 hari itu kalau kita kerja full, kita punya billing misalnya mencapai 1,5 juta atau 2 juta. Nah, kita mesti mikir lagi kan, apa proyek ini perlu gue ambil, apa ini worth gue punya time dan effort dan waktu gitu ya. Oke. Yang tadi itu kita punya formula pribadi untuk menilai kita mau ambil itu proyek atau enggak. Terus metode yang keduanya, sekarang misalnya kita mau pasang harga sesuai harga pasaran aja. Dan tentunya setelah ngomong sama klien, mereka bilang budgetnya sekian.
Nah, dan jadi di sini sih yang saya bilang, saya nggak bilang kita perlu ambil atau nggak ambil. Tergantung kita sendiri, kita bisa handle itu job apa nggak. Jobnya walaupun budgetnya murah sekali, kecil sekalipun, kalau kita mau ambil sih sah-sah aja. Tapi bedanya apa? Kita sesuaikan kualitas visual kita sama harganya mereka. Di sini dalam arti waktu sangat penting tentunya. Misalnya budgetnya kecil, kita jangan habis-habisin waktu kita kan, habisin tenaga kita untuk satu proyek ini. Karena kita mesti selalu ingat, kita nggak cuma handle satu proyek bersamaan. Kita selalu asumsi bahwa bisa ada 2-3 proyek yang datang pada saat yang sama. Nah, kalau untuk proyek yang budget kecil ini, kita habisin fokusin waktu kita, kayaknya itu nggak terlalu smart. Oke, dan satu lagi ya. Nah, gimana saya sendiri misalnya, waktu saya ditawarin proyek-proyek yang budgetnya di bawah dari saya punya tarif. Dan terus terang saya sering terima job-job gitu. Saya terima dengan sadar, bukannya ketipu atau telat mikir. Karena saya mikir ada proyek-proyek yang saya pikir bagus untuk saya punya portfolio. Saya bisa belajar dari proyek itu. Salah satunya yang menarik itu ya di Marina Bay Sands. Mereka kedatangan rombongan tour dari world tour dari Prancis, Club Crazy Horse. Jadi kliennya tanya saya, lu tahu Crazy Horse? Ya tahu. Apa Crazy Horse? Crazy Horse itu kayak Victoria's Secret kan? Terus saya diketawain kliennya, oh bukan ya. Crazy Horse itu klub tari telanjang striptease datang dari France tour ke Singapura. Nah jadi saya pikir bagus juga. Saya jadi belajar gimana tata pentas untuk nari, untuk performance. Dan job itu sebenarnya job rugi besar juga, tapi saya karena pengen portfolionya dan nama dari kliennya itu, Crazy Horse itu. Oke, sejauh ini teman-teman ada yang mau tanya? Asik nyimak kayaknya mereka, Andre. Silakan tanya ya teman-teman, jangan segan-segan ya. Kalau mau interupsi silakan aja. Oke, terus berikutnya setelah kita nentukan tarif, setelah kita misalnya ditawarin proyek dan kita menilai gimana budget proyek itu menurut kita punya personal billing. Jadi saya mau share yang berikutnya. Nah, gimana seumpamanya gini ya, quotation beda sama billing ini. Quotation ini sebetulnya si klien pengen tahu harganya kita, tarifnya kita berapa per jam, berapa revisi, berapa, dan seterusnya. Jadi mereka pengen tahu dulu tuh kita punya estimate berapa, gimana. Dan billing ini biasanya setelah job itu dikerjakan, nah ini baru tagihan yang benarannya, tagihan yang apa ya, yang bakal dibayar nantinya. Dan kita mulai berikutnya. Dan untuk quotation ini, sebagai orang desain tentunya kita perlu desain kita punya sendiri. Dan untuk quotation ini, yang penting harus clean design, gampang dilihat. Jangan desainnya terlalu overwhelming sampai angkanya nggak kelihatan, itu nggak menolong juga. Terus yang kedua, cantumkan nama kita, email, nomor telepon, dan alamat lengkap. Dan juga jangan lupa nama klien, email klien, alamat, dan nomor teleponnya. Dan ini sangat penting, akurat, karena untuk perusahaan-perusahaan yang lebih birokratik, lebih sistematik gitu. Kalau ada info yang salah, mereka nggak bakal proses. Saya pernah punya pengalaman bodoh juga dalam hal quotation ini. Karena saya salah pasangan tahun atau bulan, kan saya copy and paste dari invoice yang sebelumnya saya kirim untuk klien ini. Jadi bulannya salah, tahunnya juga salah.
Akhirnya itu invoice mandek di finance-nya selama 2 bulan. Nah, jadi ini tolong diperhatiin. Bagi perusahaan-perusahaan yang sangat ISO, sangat standar begitu kan, mereka nggak bakal proses kalau billing-billingnya salah informasi begini. Oke. Oke, terus yang kedua, yang berikutnya, sorry. Tentunya kita mau menginform ke kliennya bahwa transfer ke rekening kita, nama, bank, dan nomor rekening. Dan jangan lupa, cantumkan kita punya sendiri term of payment dan konsekuensi kalau pembayarannya molor. Ini terutama lebih relevan untuk proyek-proyek diskon. Dan saya selalu bilang ke klien-klien, untuk proyek yang diskon, jangan telat dari seminggu. Kalau telat seminggu, bakal ada billing tambahan. Ya, kita sih sebetulnya nggak pengen main gertak ke klien kita. Cuma ini untuk informasi untuk orang finance-nya. Kadang orang finance mikir yang mereka bisa tunda, mereka bakal tunda. Tapi kalau mereka dikasih tahu kan, bahwa ini proyek diskon, kalau bayarannya molor, diskonnya dianggap batal, bayar full. Oke, jangan lupa term of payment ya, supaya kliennya nggak keenakan. Terus yang berikutnya, invoice yang kita kirim ke klien ini, mereka bakal masukin ke mereka punya accounting. Saya nggak tahu untuk di Jakarta atau Indonesia seberapa relevan ini, tapi untuk di Singapura ini kita punya invoice ini ya bakal jadikan perhitungan pajaknya mereka, dan petugas pajaknya bakal catat nama kita sebagai supplier klien ini. Jadi kalau bikin invoice harap diingat ini bakal jadi kita punya pajak penghasilan, catatan pajak penghasilan kita di petugas pajak. Oke, itu untuk quotation. Ini saya kasih contoh quotation yang saya kirim ke klien. Cukup jelas ya, Andrew ya? Iya. Oke, sekarang yang kiri ini, yang hijau. Ini saya mau liatin nama kita di atas. Terus nomor handphone, email address, terus alamat rumah atau alamat kantor. Di kiri sini, invoice-nya ke siapa? Ke nama kliennya. Namanya harus benar, spelling harus benar juga tentunya. Terus emailnya klien, nomor telepon, dan alamat kantor. Kalau ada lebih bagus lagi sih. Dan terus yang di sebelah kanannya, nomor invoice, tanggal invoice, itu juga sangat penting untuk job-job yang billingnya per bulan atau per harian. Dan account, dalam arti ini invoice untuk project apa, atau bulan apa. Oke, di contoh di sini, ini billing saya ke perusahaan freelance saya untuk bulan November. Minggu pertama saya kerja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seterusnya. Dan minggu-minggu seterusnya. Jadi yang hijau yang pertama ini contoh quotation, contoh invoice untuk kerja yang sifatnya billingnya per hari, per harian. Dan setelah dapat semuanya, totalnya berapa, nah sini kan, ini saya punya term of payment ke perusahaan freelance 14 hari, dan transfer ke nama bank dan nomor bank. Dan jangan lupa bilang terima kasih. Dan terus kita pindahin ke sebelahnya, ini invoice untuk per proyek. Dalam arti satu proyek langsung di-bill semua, nggak hitung jam-jaman atau harian. Ini informasi di atas, ini sudah tahu. Andrew, mouse-nya punya cursor bisa dilihat ya? Bisa kok, bisa. Bisa ya? Bisa lihat mouse-nya gue ya? Bisa. Oke, dan terus misalnya kalau kita billingnya per proyek, biasanya kita cantumkan nomor 1 nama proyeknya. Dalam hal ini Chimes punya Lighting Trust. Dan kita uraikan kita kerjain apa aja gitu kan untuk proyek ini. Terutama untuk proyek-proyek ini nilai gede, supaya orang finance dari pihak klien tahu apa yang dikerjain, supaya nggak menimbulkan pertanyaan bolak-balik ke si ke salesperson-nya. Jadi misalnya untuk Chimes Lighting Trust ini, yang kita kerjain pertama ada CAD drawing, punya technical plan, dan terus supportnya LED-nya apa gitu.
Dan setelah CAD drawing, kita juga kerjain 3D visual, termasuk rendering dan grafik yang perlu. Dan di bawahnya sama juga. Dan berikutnya. Jadi yang pertama ini invoice harian, yang ini invoice per proyek. Dan yang kedua, yang terakhir ini nih, invoice untuk proyek yang dibilnya per jam. Jadi alangkah bagusnya juga sih kalau kita ngerjain beberapa proyek yang beda untuk klien yang sama. Dalam hal ini misalnya saya ada BMS training ini. Jadi untuk bulan Oktober ini saya kerjain BMS training selama 3 jam dan seterusnya. Selain BMS ada Standard Chartered Bank, makan waktu 13 jam dan seterusnya. Jadi ini juga semacam apa ya, semacam kita bantuin klien untuk mereka catat mereka punya costing mereka. Jadi proyek itu dan waktu yang kita pakai ngerjain itu gambar. Oke, sampai di sini ini ending untuk bagian quotation dan invoice. Teman-teman ada yang mau tanya gitu? Kalau misalnya klien digertak gitu ya, ini kalau kelewatan nanti ada cas tambahan loh. Itu mereka biasa gimana? Apa Oh enggak sih. Ya, tentunya maksudnya kita kan sama kliennya kita selalu berhubungan sama sales person-nya tuh. ya ya. Sales person-nya selalu handle kita kan, kasih briefing, kasih revisi apa gitu. Nah, jadi kita ngomong ke sales person-nya sih baik-baik aja. Bilang ke dia, gua tulis ini supaya orang finance lu nggak pandang enteng gitu. Oh, ini desainer bayaran ntar aja gitu. Ini terutama untuk proyek diskon. Karena kan fair tuh, kalau kita kasih diskon, kita pengen dibayar cepat kan. Jangan sampai diskon terus bayarnya berlarut-larut, wow, cilaka. Pernah nggak kejadian benar-benar kelewat, benar-benar bayar lebih? Itu pernah nggak? Bayar lebih sih nggak pernah. tapi telat pernah. Ya, karena saya ya ciri khas orang Indonesia kan segan nanya. Akhirnya telat sampai 6 bulan. Oh ya ampun. Nah, makanya. Dan terus di kasus yang lebih berat lagi akhirnya pernah sampai nggak dibayar. Nggak dibayar pun udah kelamaan, mau minta pun itu proyek udah di-handle sama divisi lain. Bukan orang person in charge yang sama untuk proyek itu lagi. Jadi udah lost contact, dia pun nggak bisa tolongin kita. Contact personnya klien itu. Iya iya iya. Soalnya kalau freelance nggak tahu di situ freelance itu ada kayak tanda tangan gitu nggak sih atau enggak? Enggak sih. Enggak ya. Ya sebetulnya alangkah bagusnya begitu ya. Kita ada bikin agreement letter gitu bahwa kita mulai ini proyek dan term of condition-nya segala macamnya. Bagusnya sih begitu standarnya. Itu juga untuk perusahaan-perusahaan yang lebih corporate, yang lebih profesional. Tapi seringkali di sini kita berusaha sama perusahaan-perusahaan kecil lah yang sistemnya kepercayaan. Ya sama sih di sini juga gitu sih. Oke, gimana teman-teman? Jangan segan-segan loh. Silakan tanya kalau apa itu. Ngapa ini kayaknya mungkin pas di akhir kali ini sesi tanya jawab baru mereka bakal nanya kali ini. Oke. Kalau itu kita lanjut ya. Iya. Oke, kita balik ke sini lagi ke ini ke screen-nya, presentasinya. Oke, gimana menentukan tarif revisi? Jadi kan kita misalnya udah kerjain ini job ini. Ada job-job yang sekali gambar beres. Oh, itu sih ideal sih, nggak perlu banyak revisi. Tapi gimana kalau ada revisi kan ya? Yang pertama nih, jenisnya untuk proyek yang borongan, yang sifatnya kita dikasih paket satu proyek bulat-bulat semua. Dan tradisi di sini sih gratis 3 kali. Itu kayaknya umum berlaku semua. Mungkin cuma saya sendiri yang nekat kasih revisi unlimited, dan betul-betul unlimited dan babak belur. Dan saya harap kawan-kawan juga gimana kalau kita tahu unlimited itu. Yang pertama gratis 3 kali. Itu sih sudah tahu semua. Dan jangan lupa kalau untuk proyek borongan ini selalu bill lebih tinggi. Selalu bill lebih tinggi karena
kita ada masukin ini loh, revisi gratis 3 kali nih, atau mungkin lebih dari 3 kali. Misalnya keempat, kelima, keenam kecil-kecil, kita mau build pun kayaknya agak segan atau nggak enak kan ya. Jadi perlu itu cukup fair kok kalau kita masukin yang borong ini lebih tinggi dari yang kita build per jam. Dan revisi yang gratis 3 kali ini biasanya sih yang sifatnya bukan revisi besar-besaran, tapi revisi kecil-kecilan, kayak memperhalus atau rubah yang minor kita fine tuning, bukan ganti konsep atau ganti total. Untuk yang ganti total ini sih sebetulnya jarang terjadi, tapi bisa terjadi kadang-kadang kalau event itu event gede ya, dan banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusannya. Dan terus setelah 3 kali, revisi yang berikutnya biasanya bisa dicas. Nah, misalnya kita bayangkan revisi yang pertama nih, misalnya ganti grafiknya, ganti size backdrop-nya untuk event ya, saya ngomongnya, ganti layout segala macamnya. Kita estimate misalnya kita bakal perlu waktu 3 jam atau 5 jam gitu untuk revisi. Nah, kita markup 50% dan kali tarif kita per jam. Tarif per jam atau tarif per hari yang kira-kira relevan untuk kasus kita masing-masing. Nah, ini untuk proyek yang sifatnya borongan. Gimana dengan proyek yang kita bill-nya per jam? Nah, kita perlu komunikasikan terlebih dulu sama salesperson dari pihak klien bahwa karena billing kita ini per jam, revisi berikutnya nggak bisa gratis, karena kita betul-betul bill sesuai yang kerja kita nggak mau tambahin kayak markup-nya gitu ya. Nah, jadi kita perlu ngomong lebih awal untuk menghindari nggak enak atau segan-segan gitu. Dan untuk hal ini sih, kalau untuk billing per jam makin banyak revisi makin bagus ya. Soalnya saya pernah handle satu proyek yang namanya Hilton punya 100 year anniversary. Itu revisinya saya bisa bilang ratusan loh. Minimal lebih dari 100 kali. Nah, kalau saya pakai sistem unlimited, saya mampus saja beneran. Bisa nggak kerjain proyek lainnya itu. Buset. Ya, jadi sejak awalnya si kliennya juga baik sih. Dia bakal bilang, ini revisinya bakal banyak. Kalau gitu ya saya bill per jam. Nah, jadi dengan bill per jam ini pun dia mau revisi sekian juta kali, saya juga nggak keberatan tuh. Oke, itu mengenai tarif revisi. Nah, berikutnya, ini yang repot nih. Gimana meminimalkan resiko nggak dibayar? Nah, saya harap kawan-kawan nggak ada yang pernah ngalamin gini ya. Oke, Mesti jadi pernah sih. Kayaknya mesti pernah dah. Ibaratnya next pasti, point pasti jatuh gitu. bentar ya. Ya. Gitu ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan nanya aja ya. Ini pengalaman-pengalaman real sebagai seorang freelancer yang dibagikan oleh Mas Andre ini bagus banget nih buat kita belajar ya. Oke, gimana mencegah hal ini terjadi ya? Yang pertama, langkah pertama selalu nih, jangan segan. Kenapa? Kita kan orang Indonesia nih, baik-baik, sopan-sopan. Tanya ini pun segan. Jadi pengalaman saya pertama nih, saya freelance ke perusahaan saya dulu itu. Sebelum saya bergabung ke mereka, saya kerja sebagai freelancer ke mereka. Kerjain proyek ini, apa namanya? Ya, Singapore Sky Tower di Sentosa Island itu. Kawan-kawan kalau pernah singgah di situ. Jadi ini proyek ini udah menang tender. Dan terus saya senang dong kalau saya menang, akhirnya kan saya bisa dapat bayaran ekstra dari yang janji semula. Dan tak gimana ya, mungkin karena mereka juga sibuk execution di lapangan itu proyek pelaksanaan. Jadi mereka lupa sama saya punya billing. Dan saya pun segan kan, nggak pengen tanya-tanya duit, kesannya kayak curigaan banget sih kita pikir gitu kan. Tapi justru itu nggak benar, itu salah. Kenapa? Karena akhirnya itu proyek sudah pindah tangan dari salesperson yang pertama, pindah tangan ke salesperson yang kedua, pindah tangan ke orang yang ketiga, akhirnya pindah divisi. Dan orang divisi berikutnya yang handle pembangunan di lapangan itu nggak tahu saya siapa, nggak ada invoice, segala macamnya.
akhirnya nggak bisa diproses. Nah, jadi yang pertama itu jangan segan bertanya. Jangan segan nagih, saya bilang. Ya, tentunya cara nagih kita jangan terlalu agresif kali. Misalnya waktu di awal project ya, sebelum mulai kerjain, jangan segan tanya, ini budgetnya berapa? Dan kalau setelah saya beres, kirim email pertama, revisi dibayar apa enggak. Nah, itu penting tanya loh. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat ini hal ini, jangan segan-segan negosiasi. Negosiasi bahwa misalnya jumlah uang yang budget mereka itu cuma cukup untuk sampai email yang pertama. Untuk revisi, tagihannya beda lagi. Dan juga jangan segan ngomong pahit di awal. Ngomong pahit di awal dalam arti kita bilang aja, kalau untuk segini kita untuk harga segitu kita nggak bisa kasih render yang bagus-bagus amat misalnya. Dan kalau mereka mau render yang seperti mereka mau realistik pakai V-Ray segala macamnya, bilang itu perlu waktu lebih lama dan bayarannya juga beda. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri nih ya, waktu saya pertama kali freelance, kita perlu cari tahu dulu term of payment-nya perusahaannya si klien. Kapan mereka bayar mereka punya supplier. Dan perlu kita tahu aja, banyak perusahaan gede itu yang bayar mereka punya supplier 90 hari ya. Nah, bisa tunggu 90 hari nggak? Atau sudah sudah kelap duluan dulu. Nah, saya waktu itu juga nggak tanya. Saya kan segan nggak mau tanya. Yang penting saya sudah kirim aja invoice saya tulis 14 hari. Saya nggak tanya ke mereka punya term of payment berapa lama. Mereka bilang, oh kita 3 bulan. Wow, saya bilang, wah 3 bulan gue nggak bisa, kayaknya kelamaan itu. Berat itu. Dan terus negosiasi, tawar, akhirnya mereka setuju 14 hari lah. Karena ini kan sifatnya desain ya, bukan kita supply barang yang nilainya juga gede. Terus terang, ongkos desain itu sebetulnya kecil, faktornya persennya kecil dibandingkan keseluruhan mereka punya tagihan dari para supplier ini. Jadi jangan lupa tanyain term of payment itu perusahaan berapa lama. Yang berikutnya, alternatif yang pertama. Ini kalau untuk yang mau yang aman gitu ya. Minta DP dulu 50% sebelum gambarnya dimulai. Begitu setuju, sebelum gua mulai gambar, lu kirim ke account gua 50%. Dan 50% sisanya dilunasin setelah semua gambar oke, setuju. Nggak ada permintaan rubah dikit ini, rubah dikit itu. Jadi dalam hal ini masing-masing pihak terlindungi. Kita sendiri terlindungi dan pihak klien sendiri juga merasa aman bahwa kita nggak bakal kabur sama uang mereka. Kita bakal beresin betul-betul. Dan terus alternatif kedua, untuk klien yang kita belum kenal sama sekali nih, atau kemungkinan bakal rese pembayarannya nih, bikin di awal persetujuan bahwa rendering cuma bakal dikirim setelah invoice lunas 100%. Ini sebetulnya ya cukup agak cukup kuat dosisnya. Yang kalau kita ngomong ini ke klien mereka mungkin agak shock dikit. Ya, tapi saya rasa kalau mereka memang niatnya baik dan kita juga mau tulus gitu kan, mereka bakal ngerti harusnya. Dan saya juga pernah kena ini satu lagi, yang alternatif nomor 4 ini. Saya kerjain proyek yang cukup intens gitu ya. Dan bayarannya 50%. Bayaran totalnya 50% dari tenaga yang dikeluarin untuk bikin itu gambar. Karena ini sifatnya tender, dan kalau menang baru dibayar full. Dan saya pikir, oke lah, gue coba aja. Ini untuk Air Show tahun 2020 ini di Singapura. Dan saya pikir karena ini proyek bagus untuk saya belajar juga, untuk saya punya portfolio, jadi saya terima deh. Bayarnya diskon 50% dari total billingnya. Dan setelah semua beres, revisi, semua dikasih kan. Dan si project manajernya nggak taunya mesti terbang ke luar negeri. Baliknya entah sebulan kemudian. Dan saya kontak-kontak ke orang salesperson-nya.
ke orang finance-nya bilang, oh mereka nggak bisa kirim duit ke saya, kecuali si salesperson yang pertama itu tanda tangan approve baru bisa kami transfer ke kamu, dia bilang. Dan si salesperson yang pertama itu dia sendiri sudah di luar negeri entah berapa lama. Nah akhirnya kan saya yang kejepit di sini kan. Dan saya akhirnya bilang nego tawar-menawar lagi, akhirnya mereka setuju untuk bayar seminggu kemudian. Nah, jadi gimana ya? Kalau kita memang baru pertama kali berurusan sama itu orang, jangan segan bilang. Karena mereka pun mengerti, kita belum saling kenal, belum ada hubungan kerja sebelumnya. Jadi dua-duanya perlu merasa aman. Kita perlu merasa aman, klien juga perlu merasa aman. Ya, jadi alternatif A dan B kita bisa pilih deh. Kalau saya sebetulnya lebih cenderung ke yang alternatif yang B ini. Lebih aman untuk dua-duanya. Karena yang alternatif A pun ada kasus-kasusnya di mana kawan saya setelah dibayar 50%, terus kliennya nggak bayarin lagi sisanya. Walaupun setelah ditagih-tagih. Oke, ini untuk kita punya alternatif pilihan. Yang berikutnya, gimana dengan klien tetap yang kita udah kenal nih, yang kita sudah sering berurusan. Ya, sebetulnya itu sih kalau sudah sering berurusan dan dia bayar lancar juga, nah, itu tergantung kesepakatan kita sama dia aja. Walaupun orang sebetulnya sering ketipu sama klien tetap ini. Nah, itu saya lagi kena. Ketipu sama klien tetap nggak dibayar sekitar $2.000 Singapura. Oke, kayaknya itu ending dari presentation slide-nya. Nah, sekarang kita ke session tanya-jawabnya. Oke, thank you Dre. Padat daging semua itu isinya, presentasinya. Ya teman-teman, silakan kalau ada yang mau nanya ya. Jadi lebih banyak hal teknis ya, kalau yang kali ini dari Mas Andre ya. Silakan kalau teman-teman mau bertanya. Ya. Ini sih, mungkin biasa freelance di Indo itu nggak serapi tadi lah. Itu tadi rapi banget. Rapi. Runtutannya rapi lah, Dre. Di itu mungkin nggak serapi itu. Jadi apa yang lu share ini bisa ngebantu teman-teman yang lain bisa punya apa ya? Bisa punya frame kali ya, frame freelance itu kayak gimana? Ya, saya mau kalau saya boleh tambahkan ya. Jadi sebetulnya dalam kita punya aktivitas berfreelancing ini, sebetulnya bisa dibilang nggak semua project itu profitable. Dalam arti ada proyek-proyek yang bayarannya nggak sebagus, nggak setimpal sama kerja kerasnya kita. Ya, tapi sebetulnya kita juga terima juga proyek-proyek gitu karena kita mau mempertimbangkan hubungan jangka panjang. Kalau bisa kita pegang semua klien itu, jangan ada yang lepas. Ya, seumpama di bulan depan atau tahun depan klien yang bagus ini proyeknya kurang, nah yang kurang-kurang bagus ini siapa tahu bisa isi kekurangan proyek di periode begitu. Bisa kita bilang kita win some, kita lose some. Ada proyek yang budgetnya bagus, kita bisa dapat profit lebih. Ada juga project-project yang kliennya nggak terlalu banyak budgetnya, nggak terlalu bagus projectnya. Saya terima juga sih, karena mikirin hubungan jangka panjangnya. Dan ya seperti yang saya sharing barusan kan mengenai formula bikin tarif, formula revisi segala macam itu bukan nilai mutlak ya. Karena pada akhirnya pun tergantung gimana kita ngobrol sama itu klien, gimana kita negosiasi, membangun hubungan dulu. Nggak selalu hitung-hitungannya kalau rugi gue nggak mau. Kalau jauh di bawah target gue nggak mau. Nggak selalu begitu juga. Formula itu tujuannya untuk bikin kita tahu apa yang bakal kita hadapi, supaya jangan kebablasan. Kalau kita sudah kebablasan kan terus baru sadar, ya ampun, gue billnya kerendahan nih. Sekarang kerjanya banyak banget, terus kita bete.
setelah kita bete, kita ntar sama kliennya jadi hubungannya kan jadi nggak enak gitu. Nah, jadi formula tadi tujuannya untuk membantu kita untuk menilai situasi. Dan selalu kita perlu pertimbangkan ya, hubungan jangka panjang ya. Oke, itulah highlight-nya lah ya. Hubungan jangka panjang. Itu yang penting lah ya. Oke, teman-teman, sharingnya bermanfaat buat teman-teman semua? Kalau bermanfaat, ketik dong bermanfaat dong. Jadi kita tahu nih, oh ya bermanfaat sharingnya. Oh ya teman-teman, kalau mau tanya silakan unmute ya. Sekali. Ya silakan unmute, tanya langsung juga boleh kok. Bermanfaat banget, mantep Mas. Thanks, terima kasih Mas. Manfaat banget. Bermanfaat, jelas banget, jadi nggak perlu tanya lagi. Kalau misalnya teman-teman ada kendala gitu kan, mungkin ada yang mempertimbangkan sebagai freelance atau ada kendala menjadi freelance, nah itu bisa sekalian tanya juga tuh. Gitu ya, seluk-beluk freelance itu seperti apa, gimana gitu. Ya, perlu saya tambah ada info dikit lagi ya. Seperti tadi yang saya bilang kayaknya, di Singapura, trennya sendiri perusahaan-perusahaan mulai mencari freelancer, bukan full-timer lagi. Makin banyak begitu, nggak semua, tapi makin banyak. Karena mereka mau menghindari ongkos overhead tetap gitu ya. Jadi mereka cuma kalau perlu baru mereka hire, dan makin banyak yang bergerak ke arah situ. Dan anak-anak mudanya juga banyak yang nggak mau terikat sama ya satu perusahaan punya culture, satu perusahaan punya aturan-aturan dan birokrasi. Dan sampai ada penyalur freelancer. Kalau seperti saya bilang, penyalur pembantu rumah tangga, ini penyalur freelancer. Bagi yang tertarik, saya bisa share contact person-nya. Tapi ini Singapura, bukan Indonesia. Tapi Singapura pun oke kali ya, bisa kerja work from home istilahnya, kerja interlokal gitu kan ya. Kayaknya jangan banyak kali dari. Ya sebetulnya sih perusahaan di sini banyak yang pengen bisa cari freelancer dari Indonesia. Karena dengan harapan yang pertama orang Indonesia kreatif ya, kebanyakan itu. Dan juga dengan harapan tarifnya lebih rendah daripada freelancer yang Singapore based, yang berdomisili di Singapura. Tapi syaratnya yang penting harus reachable, contactable. Dan kalau di telepon, kalau di email, responnya harus cepat. Jangan di telepon atau di email jawabnya 2 hari, 3 hari kemudian. Wah, itu nggak lancar deh. Nggak bagus. Accountable lah ya. Yang penting gampang dijangkau. Ya, cepat dicari gitu. Ini ada pertanyaan nih. Oke, yang mau menjual diri. Wow. Menjual diri, tanda kutip, itu gimana, Mas? Saya ada share mengenai gimana saya menjual diri. Yang pertama, dari pengalaman saya pribadi ya, klien saya itu kebanyakan teman-teman lama saya. Dan terus terang saya sendiri belum temuin job-job yang solid dari website punya channel kayak Upwork, Fiverr. Itu sih banyak yang bagus, tapi bukan proyek yang bisa saya andalkan untuk cari nafkah istilahnya. Yang pertama, jangan pernah burn the bridge, jangan bakar jembatan. Kawan-kawan di kantor atau orang kita kenal di sekolah, coba reach ke mereka, bilang bahwa kita sekarang nawarin jasa freelance, telepon orang-orang. Dan terus bos-bos lama juga. Ini bagi yang pernah kerja. Kalau yang belum pernah kerja, yang saya bilang di Facebook page kamu, atau di Instagram, atau di LinkedIn, itu channel yang bagus juga. Oke, tips menjual diri ini kayaknya perlu session sendiri. Kalau kita jawab sekarang mungkin nggak cukup waktunya. Tapi itu bagus, itu pertanyaan bagus dan penting untuk kita semua ya. Gimana menjual diri, apalagi dalam situasi begini. Oke, langsung lanjut nih, pertanyaan kedua nih. Awal ke freelance itu gimana, Mas? Jadi maksudnya Yuli, gimana saya awal dulu bisa freelance gitu ya. Jadi awalnya saya freelance, mula-mulanya
sebelum full time freelance, saya kerja full time di satu perusahaan, tapi saya juga freelance, pengen duit tambahan. Dan terus setelah divisi saya dibubarkan, Citinion bubarin divisi eventnya. Jadi saya ya harus mulai cari kerja lagi, tapi saya lagi nggak mau terlibat lagi sama perusahaan-perusahaan dengan banyak birokrasi, banyak aturan. Saya pengen relax dulu, pengen merasa bebas dulu. Jadi saya kontak deh teman-teman lama, bos lama juga. Nah, di situ pentingnya kita kerja mesti yang baik, yang sopan gitu ya. Saya rasa sih orang Indonesia nggak ada problem untuk hal gini, karena orang Indonesia terkenal sopan-sopan sih di Singapura, baik-baik. Nah, jadi ya, penting sekali membangun hubungan baik sama entah dosen kah, atau guru, atau teman-teman. Kita nggak tahu kan channel itu datang dari mana ntar. Oke. Dari Putri, cara memberi pengertian sama teman biar nggak nego minta harga, biar nggak minta diskon gitu ya. Caranya sih gampang. Satu triknya yang pertama, pasang harga lebih tinggi dulu. Pasang harga lebih tinggi dulu. Nah, terus kalau diminta diskon, nah oke deh, gue kasih dulu diskon gitu. Nah, gimana misalnya kalau kita pasang harga ketinggian, tapi dia nggak minta diskon? Nah, ntar di billingnya, di invoice-nya kamu tulisin deh, saya kasih diskon harga teman. Wih, baik banget. Ya, itu saya selalu gitu kok. Kadang ada kan klien-klien yang mereka punya billing sebulan sudah bisa sampai 4.000, 5.000, 6.000 gitu kan. Saya otomatis kasih diskon ke mereka lah. Diskon gratis 2 hari untuk mereka. Jadi mereka pun merasa senang kan. Semua orang pasti senang dapatin lebih dari mereka bayarin. Nah, untuk teman-teman yang suka minta diskon ini, ya lihatlah. Kamu pasang harga tinggi dulu, terus baru bilang, oke lah untuk gue kasih sekian, turun sekian persen misalnya. Iya. Di markup dulu ya teman-temannya. Oke, yang berikutnya Edimas Pandu. Tadi saya agak telat join, mau tanya Mas, dapat semua ilmu dagingnya dari mana Mas? Atau bagaimana cara Masnya belajar? Wah, ini belajarnya dari penderitaan pribadi langsung yang saya share supaya kita nggak perlu kejeblos di lubang yang sama gitu. Ya. Dari pengalaman lah ya. Iya, pengalaman pribadi sih. Dan juga ya dari tanya teman-teman, tanya yang senior yang sudah pernah terjun lebih dulu. Ya, jadi ini teman-teman nih beruntung banget nih yang hadir malam ini nih ya. Jadi bisa belajar langsung dari pengalaman Mas Andre gitu ya. Ini ada lagi nih. Oke, dari Faris, tips untuk kerja tetap tapi sambil freelance. Rencana mau mencoba karena banyak waktu luang. Oh ya, bagus banget, cocok banget tuh. Karena seperti yang saya bilang ya, untuk freelance sendiri, untuk sebagai orang yang full time di freelance, terus terang agak susah ya, kecuali kalau kita betul-betul supply job itu teratur dan banyak. Tapi gimana pun, perusahaan-perusahaan gede pun selalu ada kendala dalam hal itu, supply job yang teratur dan banyak. Saya nggak pengen matahin semangat kita sih ya. Kalau saya bisa bilang saat ini full time untuk freelance mungkin kurang ideal. Yang lebih aman mungkin kita ada full time job dan freelance sebagai tambahan. Tapi itu sih saya deh. Soalnya dari yang saya lihat sendiri dan dari pengalaman saya kan, saya lihat orang-orang yang hebat-hebat sekalipun, bukan orang yang ilmu tanggung-tanggung, tapi mereka yang betul-betul hebat pun, mereka freelance tahun terus nyerah, terpaksa kerja full time lagi. Freelance 2 tahun pun akhirnya balik lagi cari job full time. Oke, dan jadi gimana kalau kerja tetap sama freelance ya? Saya bilang itu paling bagus ya, asal kita bisa atur waktu, itu yang pertama. Karena kalau untuk orang-orang yang full time jobnya nggak terlalu intens, nggak terlalu sibuk sih, itu bagus banget. Nah, yang repotnya kan kita kerjanya sendiri yang full time udah sibuk dan ada freelance lagi. Wah, itu saya alamin tuh. Saya sampai akhirnya sakit berminggu-minggu.
Freelance itu identik sama begadang nggak? Atau pakai waktu weekend buat freelance itu? Atau cukup di weekday aja freelance-nya? Ada sih teman saya di sini ya, yang orang Indonesia, yang di Singapura. Ya. Dia ada job full time dan dia juga ada freelance. Tapi dia udah bilang duluan ke kliennya bahwa dia cuma bisa full time, dia cuma bisa kerjain freelance-nya Sabtu Minggu. Karena di hari-hari lainnya, hari weekdays-nya dia sudah sangat sibuk, nggak bisa handle job freelance-nya itu. Dan untungnya buat dia, kliennya mengerti sih. Jadi kliennya sudah harus manage waktu mereka sendiri dengan cukup hati-hati. Kasih waktu yang panjang untuk submit ke kliennya mereka lagi. Ya, bukannya mustahil, tetap bisa, masih bisa. Asal dikomunikasikan dengan jelas saja. Oke. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau nanya? Belajar banyak banget ya. Bagaimana? Oh ya, ntar kalau ada yang butuh, kalau ada yang merasa butuh, saya bisa share itu PowerPoint slide-nya ke kita yang mau dibagiin. Oh, boleh. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau slide-nya, ntar share di grup aja nih. Gue share aja nih. Boleh, Andre? Tapi itu ada beberapa slide ada beberapa page yang sama isinya kan. Oh. Tapi kalau nggak keberatan sih oke aja sih. Oh. Oke. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mau, Mas? Oke. Oh ya, yang udah bertanya, yang saya jawab, terus masih pengen tanya lagi atau merasa kurang jelas, silakan tanya lah, jangan segan-segan loh. Biar kita punya waktu sharing ini kan lebih konkret dan lebih menjawab kebutuhan kita juga ya. Iya. Nanti mungkin yang mau PPT-nya ini kali ya, kasih emailnya aja ya di grup kali ya, baru di emailin aja PPT-nya. Jadi biar yang hadir aja kali yang dikasih ya, yang gitu kali Andre. Atau bisa kasih ke semua orang. Yang minggu lalu punya, yang session sebelumnya gimana tuh yang nggak hadir malam ini? Cuma kasih rekamannya doang sih, rekaman ini doang. Rekaman ya. Bisa juga sih. Iya. Bisa juga. Iya, buat yang teman-teman yang mau slide-nya, mungkin nanti bisa ini aja, bisa share emailnya ya di grup ya. Buat yang mau. Atau gue kirim ke lu kali Indro. Oh iya. Gue kirim ke teman-teman. Iya, boleh. Ya, gue buang-buang dulu page-page-nya yang double-double. Boleh. Ya, Oke. teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Kalau misalnya Mas Andre nanti ada share lagi tentang bagaimana caranya menjual diri, tanda kutip, pada mau? Wah, itu topiknya agak berat gitu kan ya. Oke, dari Pak Ulfa. Oh, yang kayak perusahaan polisi mereka seperti apa? Ya, itu yang saya bilang ya, seperti pengalaman saya itu. Saya nggak tanya-tanya, begitu saya tanya, mereka bilang, wah, 90 hari, 3 bulan, tobat. Ya, kita perlu tanyain, yang pertama, tentunya seperti yang saya bilang tadi kan, mereka perlu waktu berapa lama untuk bayar, dan juga, bentar ya, tanya mereka perlu waktu berapa lama untuk bayar, terus yang berikutnya, apa di Singapura sih, di Indonesia sih mungkin nggak relevan ya pengalaman saya itu ya. Untuk di Singapura itu perusahaan-perusahaan ini mereka nggak boleh transfer duit ke orang yang nggak punya izin kerja. Nah, di Singapura banyak tuh orang Indonesia yang nggak punya izin kerja, belum punya izin kerja tapi udah langsung kerja sebagai freelance. Nah, itu satu resiko juga. Tapi mungkin ini kasus begini nggak terlalu banyak untuk yang kita alami di Jakarta atau Indonesia. Oh, di Jakarta mungkin beberapa butuh NPWP, paling gitu doang sih. Iya, betul. Karena mereka untuk transfer itu kan ujung-ujungnya pajak kan ya.
Iya. Dan orang pajak perlu tahu ini bayar ke siapa, orangnya siapa, untuk mereka tagih ke kita lagi ntar. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Wih, udah jam 9.15, nggak berasa. Ya. Ya, Andre, mungkin inilah kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi tentang tips-tips mempromosikan diri, branding kali ya, atau membrandingkan diri kali ya, personal branding ya. Ya, betul juga. Thanks to all, ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, ini nanti kita tutup acaranya, kita biarkan Mas Andre istirahat bersama dengan istri dan anaknya. Ini udah diculik 1 jam lebih nih. Oke, Andre, lu ada pesan terakhir buat teman-teman, Andre? Oke, pesan saya ya, ya seperti yang saya bilang, yang problem yang lebih relevan untuk orang Indonesia yang pertama, jangan segan. Jangan segan bertanya, dan jangan segan untuk tawar-menawar. Saya ngerti deh, kita orang Indonesia segan banget ngomong soal duit. Apalagi kita ada rasa pengen membuktikan diri kita ke klien bahwa kita bisa handle ini, sampai kita nggak tanya detail pembayaran, detail segala macam itu. Justru ntar di situ bisa bikin hubungan tuh jadi rusak, ya saya bilang tuh ya. Ya. Jadi mending jelas-jelas dulu. Misalnya kalau seperti saya bilang, ini baru pertama kali kerja sama klien A misalnya. Jangan segan bilang sama dia, boleh kasih DP dulu, atau gambar ini cuma dikirim setelah invoice-nya dilunasin total. Nah, saya merasa itu selalu selalu sandungannya bagi kita. Kita nggak pengen menyinggung perusahaan klien, tapi ntar kita harap A, mereka harap B, akhirnya nggak ketemu, malah jadi miskom kan. Ya. Kalau misalnya kita kasih batasan kayak gitu, justru klien juga bisa respect kita kali ya. Kita jadi lebih profesional lah ya. Ya, dan juga tentunya yang perlu dibahas lagi itu mengenai revisi. Revisi orang sering lupa. Karena di banyak klien yang nggak ngerti, mereka pikir setelah mereka bayar misalnya 1 juta, mereka dapat semua sampai tamat. Wah, itu sebetulnya nggak bisa gitu juga. Kalau kita mau lebih fair lagi, misalnya kita deal sama mereka 3D punya gambar, punya rendering nih. Kalau untuk grafik gitu, misalnya 3D-nya perlu grafik print yang ukuran gede. Nah, itu ada bill beda lagi, tambahan lagi untuk grafik job-nya. Oke, Andre, ini kayaknya udah nggak ada yang mau nanya lagi nih. Oke. Kita tutup dulu dah malam ini. Thank you banget ya, Andre, buat waktu lu. Sama-sama. Ya, sampai jumpa teman-teman. Ya, kapan-kapan Makasih kita ya yang udah nanya ya. ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngadain sharing lagi ya. Thank you. Ya, sama-sama. Teman-teman, terima kasih ya. Sampai jumpa lagi.